Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saya percaya bahwa teman-teman PGI dan KWI itu sudah berhitung dan merenungkan dalam-dalam kenapa narasi ini dicantumkan menjadi tema tahunan, tema Natal tahun 2020. Mereka akan menamakan dia Immanuel. Kata Immanuel itu diambil dalam bahasa Ibrani, yaitu Immanu, dari kata Immanu, M-nya 2, Immanu artinya adalah yang bersama atau yang ada di tengah
atau yang tinggal atau yang ada di dalam, dan kependekan dari El. El itu adalah nama dari Tuhan kita. Berarti Dia atau Allah beserta atau tinggal atau diam di dalam kita. Nah, Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan, waktu malaikat memberitahukan hal ini kepada Yusuf, sebuah nubuatan digenapi. Kenapa? Karena 700 tahun sebelum malaikat menyampaikan kabar ini, sudah ada nubuatan yang sama oleh seorang nabi bernama Yesaya. Yesaya juga menyampaikan nubuatan ini dengan narasi dan teks yang sama, bahasa yang sama, tentang Immanuel, Kata Immanuel muncul 2 kali dalam Perjanjian Lama. Yang pertama dalam Yesaya 7 ayat yang ke-14 dan Yesaya 8 ayat yang ke-8. Tapi saya mau ajak Bapak Ibu melihat sebentar Yesaya 7 ayat yang ke-14. Mari kita perhatikan Yesaya 7 ayatnya yang ke-14. Kalau Bapak Ibu sudah dapat, saya akan baca. Kita lihat perikopnya adalah pemberitaan mengenai Immanuel. Kita lihat bersama-sama ayat yang ke-14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Saudara, nubuatan bersifat ganda. Yang pertama adalah hari ini, tetapi juga nanti yang akan datang. Untuk Yesaya 7 ayat 14, konteksnya adalah digenapi pada masa itu. Tetapi nanti 700 tahun setelah itu, ada Immanuel yang sesungguhnya, nubuatan yang sejati itu di dalam Yesus. Karena Yesus itu adalah Immanuel sejati. Immanuel Yesaya 7 ayat 14 adalah Immanuel yang menyatakan secara ontologis bahwa Israel akan ditolong, akan dilindungi, akan dijaga, akan disertai Tuhan sepanjang mereka taat dan dengar-dengaran dengan Tuhan. Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan, tidak ada ceritanya Israel bisa dikalahkan oleh musuh-musuhnya kalau Tuhan beserta dengan mereka. Selama Tuhan beserta dengan Israel, tidak ada satupun musuh paling kuat yang bisa mengalahkan bangsa Israel. Bukan karena Israel lebih kuat, musuh-musuhnya lemah, tapi karena ada Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Waktu Israel mau menyerang Yeriko, Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan, apa yang terjadi? Seluruh kota itu sudah viral, sudah heboh. Kenapa? Yang mereka bilang begini, Tuhannya orang Israel melawan kita. Saudara lihat, apa yang terjadi dengan orang Yeriko? Mereka kalah sebelum berperang karena mereka merenungkan Tuhannya orang Israel. Saya mau mengajak saudara hari ini merenungkan siapa Tuhan yang saudara percaya. Banyak orang Kristen percaya Tuhan kalau dia sembuh. Banyak orang Kristen percaya Tuhan, oh nanti kalau dapat proyek. Banyak orang Kristen percaya Tuhan kalau masalahnya diselesaikan. Itu Kristen ejek-ejek itu. Itu Kristen calon pengkhianat itu. Itu Kristen yang putar kanan nanti kalau ada masalah itu. Kristen yang hebat yang dinamai Tuhan di abad ini, di generasi, di zaman ini adalah yang tahu siapa Tuhan dan tidak salah mengerti dengan situasi dan keadaan apapun yang menimpa hidup dia, karena dia tahu dan sadar siapa Tuhan yang bersama-sama dengan dia. Immanuel. Saya mau mengajak saudara yang hari ini hadir memikirkan ulang, meredefinisi siapa Tuhan yang saudara percaya. Mari lihat, mari buktikan, mari demonstrasikan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang realita, yang nyata, yang ada di dalam diri kita. Dunia lagi melihat hidup kita, Bapak Ibu semua. Apa jadinya kalau orang Kristen takut, Kristen lemah, Kristen khawatir, Kristen jatuh bangun? Apa contoh yang bisa diperagakan dan meyakinkan oleh dunia yang terhilang? Kalau kita serupa dengan dunia, kalau hidup kita tidak menandai siapa Tuhan yang kita percayai, bahkan orang ateis pun bisa berhasil. Saudara nggak percaya banyak orang ateis yang hidup sehat, panjang umur, masih hidup lagi, kaya raya lagi. Apa yang terjadi? Apakah mereka percaya dengan Tuhan? Tidak. Mereka tidak percaya sama Tuhan. Tapi bukan itu masalahnya. Pemasmur berkata, jangan iri dengan keberhasilan orang fasik. Sesungguhnya mereka sedang berdiri di jalan yang licin. Mereka menganggap Tuhan tidak ada. Kita tahu siapa Tuhan kita. Yesaya berkata kepada Raja Ahaz bahwa
perempuan muda itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan Immanuel. Wow, Tuhan ada di tengah-tengah bangsa Israel. Tuhan yang begitu kuat, Tuhan yang melakukan perbuatan-perbuatan hebat di zamannya Daud, Tuhan yang melindungi Daud ketika mengalahkan Goliat, Tuhan yang sama melindungi Yosua ketika menyeberangi sungai Yordan, Tuhan yang sama melihat Musa membelah laut Teberau, lalu keringlah air laut itu dan semua bangsa itu melewati sampai ke seberang. Tuhan yang sama tidak pernah berubah, kemarin, hari ini, sampai selamanya. Immanuel menyertai, tidak pernah absen sedikit pun dalam hidup kita. Tuhan itu yang dikatakan ada bersama-sama dengan kita. Dia menyertai seperti dia berkata kepada para murid dalam Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Pergilah, jadikan semua bangsa murid, baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah ini dia. Dan ketahuilah, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Menyertai engkau, itu fungsi daripada Immanuel. Hari ini siapa yang menyertai saudara? Halo? Banyak orang Kristen lebih percaya kepada obat-obatan, herbal-herbalan, alternatif yang baik. Tidak masalah, lanjutkan itu, tapi jangan itu menggantikan iman kita. Setuju? Amin. Banyak orang Kristen lebih percaya kepada janji-janji manusia. Manusia itu rendah bos, ada batasnya. Berapa lama sih hidupnya? Masa hidup kami 70 tahun, kalau kami kuat 80 tahun. Tuh lihat, perhatikan itu. Kita nggak tahu perubahan-perubahan yang terjadi, dinamika terjadi begitu cepat. Orang yang kita harapkan bisa saja dia lupa. Karena penyakit apa? Amnesia. Tiba-tiba dilupa kita gitu. Padahal baru kemarin. Ya, tega sekali dia lupa. Dia bukan cuma tega, tapi raja tega dia. Kenapa? Karena dia manusia. Jadi mari saudara melihat bahwa apa yang Tuhan janjikan ya dan amin. Bahwa dia adalah Immanuel yang menyertai kita, menggantikan tubuh, darah dan daging dari manusia. Siapapun yang paling hebat, predikat apapun, jabatan apapun, prestasi apapun, toh nanti tidak akan pernah bisa bertahan terus. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus melihat kepada janji Tuhan yang kekal dan yang hidup. Amin saudara. Puji Tuhan, ini walaupun saudara ditutup dengan masker, tapi dan di balik masker itu saya bisa melihat cahaya kemuliaan mancar dalam wajah saudara. Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan, kenapa Immanuel? Kenapa nama ini disandangkan kepada Yesus Kristus? Saya mau ajak kita mundur pada ayatnya yang ke-21. Pada ayatnya yang ke-21. Oke? Dari narasi yang diucapkan oleh malaikat dalam konteks bahwa nanti akan ada juru selamat, tentang Yesus yang akan lahir sebagai Tuhan dan juru selamat. Ini satu paket tentang fungsi Immanuel, panggilan Immanuel, dan tentu saja rencananya untuk kita semua di zaman akhir. Lihat ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki, ia ini perempuan Maria, dan engkau Yusuf akan menamakan dia Yesus. Perhatikan, kenapa? Yesus dan Immanuel adalah dua hal yang sinonim. Dikatakan begini, dan engkau akan menamakan dia Yesus, perhatikan, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yuk saya mau ajak saudara baca ini, baca frase ini, mulai dari kata karena, Bisa baca semua? Atau sudah lupa membaca yang baik dan benar? 2, 3. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kenapa Immanuel? Yang pertama adalah kita menemukan fungsi dari Immanuel, yaitu dia yang menyelamatkan. Karena Natal berhubungan dengan penyelamatan. Jelas ya? Jadi kalau kita bicara tentang Natal, kita bicara tentang apa? Keselamatan. Itu bukan sekedar is a good news, kabar baik Bapak Ibu semua, tapi itu bicara tentang penyelamatan. Buat apa Yesus datang kalau tidak kita diselamatkan? Halo? Memangnya dia rekreasi wisata
kuasa rohani datang ke dunia. Pergi ke Bethlehem, eksperimen jadi manusia, berinkarnasi menjadi daging. Ingat baik-baik, ada tujuan atau message yang sangat ilahi dari Bapa di sorga, yaitu sebuah proyek penyelamatan. Dan karena itulah saudara dan saya punya kepastian keselamatan. Katakan amin. Lalu muncul menyertai malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga. Oh haleluya. Jadi kata tentara itu muncul pertama kali itu Paganda yang mewakili kepada matamal kita itu ada di Alkitab. Tentara surga memuji Tuhan, memuji Tuhan. Kalau kita bilang nggak usah dirayakan 25 Desember, nggak ada di Alkitab. Ulang tahun istrimu kamu rayakan, suamimu kamu rayakan, cucumu kamu rayakan. Tak fair. Yesus Tuhan dan Juru Selamat kamu merayakan. Terus saudara tahu apa yang dinyanyikan oleh para malaikat? Ayat yang ke-14. Gloria in excelsis Deo, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kemuliaan bagi Allah. Jadi nakal dalam kondisi pandemi gak boleh loyo-loyo. Harus punya semangat, harus punya nilai kesukaan yang besar. Karena ini kabar yang menentukan sejarah kehidupan kekal setiap orang. Roma 3 ayat 23, setiap orang sudah berbuat dosa dan telah kehilangan dan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia ayat 24 telah ditebus dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Yang bisa menebus manusia, yang membuat manusia bisa terhapus sudah dosa, cuma Yesus Kristus Tuhan. Roma 6 ayat yang ke-23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Karunia Allah, apa karunia Allah? Hidup yang kekal. Karunia itu kado. Halo, saudara kan senang kado? Orang paling kaya ini saudara bilang matanya terkilat-kilat. Biar lagi dia konglomerat dikasih kado, dia masih senang itu kado. Padahal di dalamnya cuma isinya hadiahnya kalau kalkulasi 50.000, tapi dia senang. Ini karunia Allah, hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Cuma saudara mengatakan nilai istimewa yang Allah katakan karena dia Immanuel, dia menunjuk saudara dan saya. Saudara adalah umat pilihannya, saudara disayangi, dilindungi, dijaga, disertai, didampingi oleh dia. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara mati, maka kamu akan selamat. Sebab dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ayat Yesus. Kurang apa lagi? Sesederhana itu nilai keselamatan. Waktu kita menerima penawaran perdamaian dari Allah Bapa, bahwa dia akan dinamakan Immanuel, karena dialah yang menyelamatkan semua orang dari dosa. Natal ini harus punya warna tentang keselamatan. Banyak Natal dikasih bingkis atau dibungkus sesuatu yang sifatnya sosial, sifatnya atas nama toleransi. Saya senang, bagus, tapi bukan itu substansinya, Bapak Ibu. Bukan tanggal 25 Desembernya, bukan harinya. Walaupun itu sejarah yang perlu kita tahu, tapi yang perlu dunia tahu adalah tentang isi yang bernama keselamatan dalam Yesus Kristus. Amin, Bapak Ibu semua. Dia Alfa, kata Alfa itu cuma ada dia. Kata itu yang awal, tidak ada satupun makhluk yang bisa mendekati titik atau nilai dari keawalan itu tadi. Sebab dia adalah yang awal. Tidak ada yang lain sebelum dia. Halo? Waktu Yesus berkata, aku sudah ada sebelum Abraham ada. Semua orang berpikir dangkal. Oh, kamu umurnya baru berapa? 30 tahun. Tapi Yesus memberitahu bahwa sebelum Abraham muncul 2000 tahun yang lalu, aku sudah ada, bahkan aku penciptanya Abraham. Amin, Bapak Ibu semua. Pada mulanya
sebelum segala yang ada. Dia sudah ada. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. And arki and hologos, kai hologos and prosoteon, kai theon and hologos. Itu menyatakan bahwa dia adalah Allah. Dia substansinya, esensinya, hakikatnya adalah Allah. Jangan ketemu dengan Yesus yang lain. Paulus berkata dalam Galatia pasal 1 ayat yang kedua, ayat 3, kalau kamu memberitakan Yesus yang lain, terkutuklah orang tersebut. Bapak Ibu, saya berdoa agar semangat Natal membuat kita mengenal siapa Allah yang kita percaya. Hidup orang yang percaya adalah hidup yang disertai kemanapun dia pergi, tetapi ada syaratnya. Dengar, Alkitab kita berisi dua bagian. Yang pertama adalah janji-janji Tuhan, yang kedua adalah perintah-perintah Tuhan. Janji Tuhan itu adalah milik Tuhan, tapi perintah Tuhan milik saudara dan saya. Banyak orang suka klaim, oh aku bukan ekor tapi kepala naik dan tidak turun, puji Tuhan. Tapi jangan lupa ada ayat yang berkata, kuduskanlah hidupmu dan setialah kepada Tuhan. Itu perintah Tuhan. Janji Tuhan saudara naik, itu urusan Tuhan. Jangan ragu dengan janji Tuhan. Tapi bagian saudara, halo, sudah saudara lakukan apa tidak? Ingat, Tuhan tidak bekerja sama dengan peragu dan pembimbang. Lihat, janganlah kecut dan tawar hati. Jangan jadi orang Kristen yang nanti maju, besok mundur, maju lagi, mundur lagi besok. Jangan jadi orang Kristen yang tawar hati terus, yang ragu mundur. Jadi orang Kristen yang punya ketetapan hati, kebulatan tekad, semangat yang penuh. Halo, biar iman saudara mandiri. Jangan apa-apa mewek-mewek, lebay, pamer. Jangan apa-apa, belum apa-apa, udah merengek-merengek. Gak bapak-bapak juga merengek-merengek sekarang ini. Apalagi ibu-ibu, waduh, kalau ibu-ibu ya sudah tahu, udah pakai lipstik dan kosmetik. Kalau sudah bercampur dengan air mata, dengan air hidung, hasilnya pasti sangat mengerikan. Dan situasi dan keadaan yang ada membuat saudara tawar hati. Tetapi seperti yang Tuhan firmankan kepada saudara, musuh yang sebetulnya bukan yang ada di luar, tapi musuh yang sejati yang berbahaya, jangan-jangan dia bercokol dari dalam hidup kita, mengeropos, lalu mengurangi imun dan iman kita. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah kita tetap percaya Tuhan yang menyertai kita lebih besar daripada dia yang mencoba menyerang kita dari luar. Kiranya saudara tetap kuat 2021 yang sudah di depan mata untuk kita akhiri 2020 ini tetap berjalan dengan iman dalam Allah yang berbeda. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Jadilah seperti yang kami imani. Biar firman-Mu menjadi darah dan daging dalam hidup kami. Permanen janji-Mu dan hidup-Mu kami hidupi senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah Immanuel yang menyertai, kami bersyukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Yeah.
sehingga apapun yang mereka lakukan, biarlah menyatakan kemuliaan dan kebesaran Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur atas berkah, keselamatan, anugerah yang telah diberikan kami di malam hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Kiranya rahmat yang datang dari Bapa yang kekal, persekutuan yang intim dan manis dengan anak Yesus Kristus, kuat kuasa pengurapan dan pertolongan Roh Kudus, tinggal menyertai saudara dan saya hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya ucapkan selamat datang kepada yang terhormat dan tanggal 10 yang mewakili, yaitu Bapak Letnan Kolonel Ganda P. Siregar, dan para tamu undangan yang terhormat juga, dan para jemaat gereja Keluarga Perjanjian Baru yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik, ada beberapa laporan yang saya ingin sampaikan dari kami para panitia Natal tahun 2020. Yang pertama, kita akan menyaksikan video kegiatan Pranatal sampai dengan ibadah Natal pada malam hari ini. Yang dilakukan kami dalam rangka pelayanan Natal adalah kami mempersiapkan jemaat untuk bisa mempunyai hati yang berbagi kepada anak-anak yang kami asuh. Anak-anak yang kami asuh ini yang ada di Taman Imbi sudah bertahun-tahun kita melayani, mengasuh mereka, menolong mereka, memberikan motivasi kepada mereka untuk meraih cita-cita dan harapan. Dan ini self-support, artinya ini berasal dari spontanitas jemaat. Mungkin kalau ada telur yang lebih bisa dibagi, beras yang lebih bisa dibagi, ada kue, ada makanan apa, dan tentu saja yang paling penting adalah kehadiran kita untuk menyokong mereka, mendukung mereka bahwa mereka punya masa depan dan mereka punya harapan. Tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapak. Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan
Yang kedua adalah pelayanan kita di Lapas AB Pura. Pelayanan ini bukan sekedar program, tetapi untuk menjawab apa yang menjadi hati Yesus. Sebab Yesus berkata, ketika aku di penjara, kamu menjenguk aku, kamu mengunjungi aku. Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku tidak mempunyai jubah atau pakaian, kamu memberikan aku jubah pakaian. Ini adalah cara kami dalam kami mengekspresikan atau meresponi permintaan Tuhan Yesus. Dan itulah makna Natal. Natal adalah kehidupan yang dibagikan. Bapa membagikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang dapat diselamatkan. Di kisah Natal tahun 2020, ialah ini membangunkan satu kebersamaan bahwa generasi di Papua adalah generasi emas yang melahirkan orang-orang hebat bagi kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat Natal Tuhan Yesus.